Selamat malam, Anda menyaksikan debat. Malam hari ini kita berbicara tentang terobosan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bengkulu, atau lebih tepatnya Wali Kota Bengkulu yang memberikan atau membuat sebuah kebijakan, memberikan hadiah khusus bagi mereka umat muslim di kota tersebut yang melaksanakan ibadah sholat zuhur. Ini merupakan hal yang baru rasanya kita dengar. Banyak orang yang setuju mengamini itu, memberikan suasana segar bagi semangat religiusitas di wilayah tersebut. Tapi banyak yang mengatakan bahwa seperti yang Anda dengar tadi, banyak juga yang mengatakan bahwa ini akhirnya melencengkan niat tulus beribadah untuk semata-mata kepada Yang Maha Kuasa untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya duniawi. Mari kita bertanya terlebih dahulu kepada Pak Wali Kota. Pak Wali, pertanyaan saya, itu inisiatif itu datang dari mana dan kapan itu muncul ide itu? Ya, ini muncul bukannya tiba-tiba, tetapi ini muncul karena sebuah proses perjalanan yang cukup panjang. Sebelum menjadi wali kota, saya berjalan kaki 9 jam selama 3 bulan. Berkeliling dari satu rumah ke rumah lain, dari RT ke RT, dan dari satu masjid ke masjid. Saya menyaksikan langsung, melihat langsung, dan merasakan langsung bagaimana situasi kondisi masyarakat ketika itu. Misalnya bagaimana setiap masjid yang saya lalui, itu sepi. Dan kemudian saya bertemu dengan banyak masyarakat ketika itu masuk ke dalam jurang kemiskinan, dan baru saya tahu data MP3I-nya 74.000 masyarakat miskin. Saya juga melihat bagaimana infrastruktur ketika itu banyaklah rusak daripada yang bagus. Drainase yang sudah puluhan tahun tidak dicuci siring, ketika hujan 1-2 hari di mana-mana banjir. Nah, ketika itu saya juga melihat bagaimana struktur APBD yang tidak berpihak kepada rakyat. Nah, oleh karena itu beberapa 3 bulan saya berjalan itu, saya membuat sebuah visi APBD untuk rakyat. Bagaimana APBD itu betul-betul bisa mencerminkan apa yang diinginkan rakyat Kota Bengkulu. Nah, kemudian untuk mewujudkan itu, maka saya menyusun 8 langkah taktis. Yang pertama, bagaimana mewujudkan Kota Bengkulu menjadi kota yang bersih, indah, dan sebagainya. Nah, berkaitan mengenai Bengkulu co-religious ini adalah poin ke-6. Di mana tekad kami bagaimana Kota Bengkulu ini menjadi Kota Bengkulu yang religius. Kenapa? Karena pandangan kami, kegelapan itu hanya bisa hilang dengan cahaya. Kegelapan tidak bisa hilang dengan perdebatan. Kegelapan tidak bisa hilang dengan caci maki, dengan diskusi. Bahkan profesor doktor kegelapan kita undang pun tidak akan bisa hilang kegelapan. Kegelapan hanya bisa hilang dengan cahaya. Dan cahaya itu kalau sholat berjamaah? Iya. Salah satunya? Betul, salah satunya. Apakah kemudian ada jaminan kalau misalnya sholatnya kemudian sholat zuhur ya, terutama di hari Rabu? Pertanyaan saya, kenapa hari Rabu? Ya, hari Rabu ini hasil musyawarah. Oke. Saya melakukan musyawarah sebelum ambil kebijakan dengan yang membidangi agama, Pak Kemenak Kota Bengkulu. Saya bermusyawarah dengan Majelis Ulama Kota Bengkulu. Saya bermusyawarah dengan NU Kota Bengkulu. Saya bermusyawarah dengan Muhammadiyah Kota Bengkulu. Saya bermusyawarah dengan Kapolres dan semua elemen masyarakat yang ada di sana. Saya bermusyawarah. Dari hari Rabu jadi diputuskan. Dan zuhur. Dan hadiahnya itu mobil. Kenapa tidak ya selain umroh ya? Umroh itu hadiah utama. Umroh itu adalah program pemerintah Kota Bengkulu yang dulu juga pernah saya lakukan. Ya, dulu pernah kita lakukan, tetapi dulu berdasarkan usulan-usulan masyarakat saja. Misalnya ada seorang Ibu Megawati, seorang gari masjid. Dia seorang janda yang tidak punya keluarga di Kota Bengkulu. Ketika itu masyarakat mengusulkan kepada kami agar Ibu Megawati ini diberangkatkan umroh. Kalaulah mengandalkan gaji gari masjid, tidak akan mungkin dia berangkat. Nah, ini pun tidak langsung kita percaya, saya turunkan juga Kesra untuk meneliti apakah betul, memverifikasi. Dan kemudian ada juga orang yang berjasa di bidang kebersihan, pengumpul sampah misalkan, dia juga kita berangkatkan. Kalau itu kan penilaiannya jelas ya, ada penilaian yang sistematis begitu. Kalau ini kan undian juga jatuhnya. Tidak pakai undian. Nggak pakai undian. Jadi kita tidak pakai undian. Jadi kalau saya 52 kali sholat, iya, berangkat haji. Segera langsung. Oh, tunggu waiting list dong. Kan nggak bisa. Itu haji atau umroh? Umroh 40 kali berturut-turut. Jadi 40 kali berturut-turut sholat zuhur berjamaah di Masjid Akbar At-Taqwa Anggut, ya. Setiap hari Rabu tidak ketinggalan takbiratul sekalipun, maka dia berhak mendapatkan program mendadak umroh. 52 kali berturut-turut. Tanpa undian itu ya? Tanpa undian. Oke, tepuk tangan dulu deh. Baik. Bagaimana tanggapannya? Saya melihat aspek sosiologisnya dulu. Ini bukannya sesuatu yang baik nih, Prof? Aspek kemasyarakatannya bagus lah begitu, atau tidak? Bagaimana tanggapannya? Saya kira kalau dilihat dari niat Pak Wali Kota, saya kira niatnya bagus. Dan semangatnya di situ adalah
meramaikan masjid. Nah, cuma caranya yang saya tidak setuju. Apalagi dengan hadiah seperti itu. Karena kita di dalam beribadah, itu kan sebenarnya kita hanya bilang lillahi ta'ala. Tidak ada yang lain. Tidak ada mengharapkan apa-apa. Saya ingat waktu saya SMP, saya baca riwayat Rabi'atul Adawiyah, Sufi yang terkenal itu. Itu doanya secara puitis. Dia mengatakan, Tuhan Allah, kalau saya menyembahmu karena menginginkan surgamu, maka masukkan saya ke dalam neraka. Itu doa, benar. Jadi keikhlasan, kehusuan dari hati yang terdalam, itu kemudian hilang dan menjadi terlecehkan oleh hadiah ini. Nah, saya minta supaya Pak Wali Kota, lihatnya bagus, cuma caranya saja. Caranya itu adalah mengikuti cara yang pernah ditempuh oleh Hamka di dalam membuat Masjid Al-Azhar itu penuh dengan kegiatan. Sehingga orang datang ke masjid, karena di situ ada taman kanak-kanak, di situ ada pengajian, di situ Tidak ada hadiah. Tidak ada hadiah. Di situ ada kelas remaja, kemudian sekarang malah Al-Azhar itu bikin universitas malah. Itu sebenarnya yang semangat dari Islam, masjid adalah pusat kegiatan kita. Itu sebenarnya. Inisiatif mengeluarkan hadiah itu pasti sudah terpikirkan sebelumnya jika seandainya tidak diiming-imingnya hadiah. Ya. Sudah dipikirkan sebelumnya. Ya, perlu saya jelaskan bahwasanya proses itu bukan tiba-tiba langsung ada hadiah. Proses itu sudah saya lakukan. Saya keliling-keliling setiap pertemuan, ya. Mengajak ada kita, untuk sholat bersama. asmara subuh kita buat setiap Jumat, kita keliling dari satu masjid ke masjid. Di sana juga saya mengajak, menghimbau. Sudah 1 tahun kepemimpinan saya melakukan itu. Dan kemudian saya melihat fenomena masyarakat sekarang, ya, agak kurang yakin dengan tawaran-tawaran akhirat itu. Saya teringat dengan ayahanda saya ketika saya kecil. Ketika itu saya tidak suka puasa. Tapi ayahanda saya tercinta mengatakan, "Nak, kamu puasa. Nggak kuat ya, nanti pingsan." Dia mengatakan, "Oh, tidak pingsan. Sudahlah kamu puasa setengah hari saja. Kalau nggak bisa 1 hari, nanti ayah berikan baju baru." Oh, beli baju baru. Ya kan? Akhirnya puasa setengah hari. Dan kemudian tahun depannya saya disampaikan lagi, "Nak, puasanya full dong, jangan setengah hari, 1 hari saja." Oh, nggak mau ya, nanti sakit. Nggak sakit, justru makin sehat. Oh, nggak mau. Nah, kalau nanti puasanya full, ayah belikan sepeda baru. Nah, kemudian inspirasi dari situ ya? Ya, semangat itu ada. Dan kemudian ketika sekarang ayahanda saya meninggal dunia, ibu juga meninggal dunia, saya tidak berpikir lagi sepeda. Puasanya alhamdulillah terus berjalan. Bagaimana? Nah, ini motivasi, sebenarnya hanya sekedar motivasi. Untuk memotivasi. Bagaimana itu? Bunyinya awalnya untuk memotivasi sebenarnya. Dari sisi hukum tentu tidak ada yang dilanggar. Dari sisi fikih tidak ada yang dilanggar. Selesai dong perdebatan kita malam hari ini. Tidak ada yang dilanggar, artinya sholat itu dari sisi fikih. Sholat itu dari sisi fikih yang penting takbiratul ihram diakhiri dengan salam sah. Rukunnya penuh ya. Nah, persoalan ini menurut saya tidak bisa dilihat dari sisi hukum, karena dari sisi hukum pemerintahan tidak ada yang dilanggar oleh wali kota. Tidak bisa dilihat dari sisi fikih karena tidak ada aspek fikih yang dilanggar. Tapi ini adalah persoalan akhlak dan tasawuf, gitu. Persoalan akhlak dalam beragama. Dan persoalan akhlak dalam beragama itu menjadi bagian integral dari Islam. Islam bukan semata-mata soal fikih, ya. Bukan semata orang sholat itu bukan semata-mata dia takbiratul ihram datang tepat waktu dan sah, tetapi ada aspek yang paling dalam, yaitu persoalan keikhlasan tadi itu. Dan ikhlas itu adalah persoalan akhlak. Jadi kalau misalnya sholat gitu. berharap hadiah tidak ikhlas ya? Menurut saya itu merusak. Jadi ada aspek yang harus diwaspadai adalah proses pendangkalan agama. Ini yang menurut saya mungkin niatnya baik ya, memberikan motivasi orang untuk sholat. Tetapi dari sisi masyarakat hal yang harus diwaspadai adalah jangan-jangan upaya seperti ini itu justru mendorong orang dalam beragama itu cenderung kekanak-kanakan. Jadi dia mau melakukan sesuatu seperti yang dikatakan oleh Pak Wali Kota tadi, kalau dia diiming-imingi dengan sesuatu. Saya tidak yakin kalau misalnya nanti selesai program ini di Masjid At-Taqwa itu tetap akan ramai. Tetap akan ramai gitu. Itu artinya ada sesuatu yang paling substansi dalam beragama yang harus diwaspadai, ada kemungkinan riya dalam beribadah, dan itu bisa merusak ibadah. Baik. Bagaimana? Ya, perlu saya jelaskan soal akhlak. Saya pikir tidak ada pelanggaran akhlak di sana. Karena semuanya boleh nanti Bapak pergi ke Bengkulu bagaimana sholat di Masjid Al-Barat Taqwa. Di pintu gerbang ada polisi, TNI, Satpol PP, semuanya menunggu di sana. Bahkan siapa kita tanya, Bapak sudah wudhu belum? Belum. Kalau belum wudhu, ayo kita diantar di tempat wudhu. Ibu sudah wudhu belum? Belum. Silahkan. Jadi tidak ada persoalan. Bahkan dari susunan
Sendal pun kita susun dengan rapi sehingga orang menjadi nyaman. Kemudian yang harus diingat bukan hanya datang sholat. Sebelum sholat ada taklim, ada ceramah agama yang disampaikan oleh hafiz-hafiz Quran. Disampaikan oleh para ulama agar mainstream berpikirnya itu kembali kepada keikhlasan tadi. Tapi pertanyaan saya begini, kalau misalnya saya 40 kali ya untuk umroh ya, 52 kali kalau haji. Kalau misalnya saya sudah mendapatkan hadiah itu, saya melakukan ibadah yang rutin saya lakukan di hari Rabu, apakah saya akan mendapatkan hadiah lain? Ya, sekarang ini saya ingin sampaikan 40 kali itu luar biasa, bukan waktu yang sebentar. 40 kali itu berarti sekitar 10 bulan. 10 bulan dia akan duduk untuk mendengarkan ceramah secara khusyuk. Yang disampaikan oleh orang-orang yang paham agama. Iyalah, setelah itu nanti kalau misalnya saya ikut lagi, saya bisa berangkat lagi. Ada kemungkinan untuk itu? Oh, tidak boleh. Oh, nggak boleh. Jadi kan ini kan motivasi. Nggak boleh berulang. Jadi motivasi ketika. Jadi ada kemungkinan kalau misalnya udah dapat hadiah ya sudah saya sholat di rumah lagi begitu kan? Enggak, justru semangat dia ya sama seperti sekarang. Kalau sudah terbiasa begitu ya. Baik, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di debat. Baik, kita kembali. Saya mau dudukkan lagi. Sholat 40 kali ya. 40 kali terus menerus zuhur setiap hari Rabu akan mendapatkan hadiah umroh. 52 kali haji. Kemudian yang mobil ini ceritanya, saya satu ketika mendengar taklim yang disampaikan seorang hafiz Quran, Ustadz Amin namanya. Dia menyampaikan ada 3 perkara. Perkara pertama, ketika ubud dunia, kita cinta dunia, maka agama ditarik dari diri kita. Kebesaran agama. Yang kedua, ketika kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka keberkahan wahyu terhalang. Bahkan ada ustadz yang lain mengatakan diharamkan keberkahan wahyu. Yang ketiga, ketika kita sesama muslim saling caci memaki, maka jatuhlah pandangan kita dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya bermusyawarah dengan istri saya tercinta. Saya mengatakan, sayang, saya manggil dia sayang. Sayang, saya bilang kan, ini sudah lama kita berjuang memakmurkan masjid, mengajak orang sholat, tapi ternyata faktanya masih banyak orang yang belum sholat. Nah, mungkin kita kurang korban. Bagaimana kalau kita korbankan salah satu mobil kita? Mobil saya ada 2. Ya, yang menurut kamu mana yang kita korbankan? Dia mengatakan Innova saja, Kak. Karena Innova kan punya nilai sejarah. Innova itu yang Kakak gunakan untuk berjuang. Itu berapa kali? Dulu. Sholat berapa kali untuk dapat? Dapat apa? Mobil itu. Di atas 52 kali, nanti satu yang terbaik yang mendapatkan mobil itu. Iya. Dan saya yakin betul dengan Allah Subhanahu wa taala, karena hidayah itu tugas wali kota itu ada mengajak umat. Mengajak masyarakat untuk taat kepada agama. Kemudian tugas pemimpin agama. Saya potong sampai di situ ya. Pak Holil, nanti saya ke Anda. Bagaimana tanggapannya? Ya, sekali lagi motivasi kemudian mendorong orang untuk beribadah, memakmurkan masjid itu bukan hal yang buruk. Tentu saja sudah saya katakan, tapi apa sih yang kita khawatirkan? Seperti yang tadi saya katakan, ini adalah kalau tidak hati-hati, tidak diwaspadai, ini adalah proses pendangkalan dalam beribadah. Itu. Ini menurut saya sesuatu yang harus diwaspadai betul oleh Pak Wali Kota. Jangan sampai kemudian orang yang sudah biasa sholat di rumah atau jamaah di masjid di sekitarnya, ini kan masjidnya bukan sembarang masjid. Ini masjid di pusat kota di Bengkulu. Di At-Taqwa, bukan masjid yang ada di Pagar Dewa misalnya, atau masjid yang ada di sekitar yang lain, tapi yang masjid di At-Taqwa. Jadi kalau orang ini ke depan akan di kecamatan, ikhlas, ini ke depan akan di kecamatan katanya. Saya nggak tahu apakah itu program itu nanti menggunakan dana APBD atau tetap menggunakan mobilnya Pak Wali yang akan dijual, saya nggak tahu. Tapi menurut saya proses pendangkalan dalam beribadah ini menurut saya sesuatu yang sangat penting ya. Prinsip dalam beribadah itu bukan hanya orang sholat harus sekedar memenuhi syarat dan rukunnya sholat, tetapi aspek keikhlasan, kemudian saya sampaikan begini, tidak riya, itu hal yang juga harus dijaga gitu. Silakan. Pertama saya ingin memberikan apresiasi kepada Bapak Wali Kota yang telah bertekad untuk menjadikan Bengkulu sebagai kota religius. Yang tentunya sudah sekian banyak program kegiatan yang dicanangkan, salah satunya adalah ini. Tadi ada kekhawatiran dari sahabat saya Mas Rumadi bahwa ini akan berakibat pada pendangkalan akidah, budaya ria atau pamer yang bertentangan dengan akhlak atau tasawuf Islam. Saya kira begini, persoalan ini kita harus lihat dari tadi kita sepakat bahwa
memotivasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan keagamanya, itu satu hal yang kita sepakati, satu hal yang sangat positif. Hanya persoalannya pada caranya. Tadi Pak Tamrin mengatakan bahwa persoalan cara. Saya kira Pak Wali ini sudah punya banyak cara, hanya salah satunya ini. Budaya ria, ini persoalan ria atau keikhlasan itu persoalan hati ya. Bagi kita, saya kira dalam menghukumi segala sesuatu dalam persoalan agama itu, persoalan hati itu urusan Tuhan ya. Kita menilai dari aspek zahirnya saja. Kalau kita beribadah dengan mengharapkan hadiah dunia gitu yang ada di depan mata, itu unsur lillahi ta'alanya akan hilang nggak? Satu hal yang prinsip bahwa ibadah dalam agama apapun, termasuk dalam agama Islam, itu menuntut adanya ketulusan dan keikhlasan. Ini kita sepakat. Hanya saja persoalannya adalah yang disampaikan oleh Pak Wali atau yang dilakukan itu adalah untuk memotivasi. Segera sebagai langkah awal satu hal yang bagus ya. Hanya kemudian Pak Wali harus menyertainya dengan program yang bisa meningkatkan wawasan keagamaan orang sehingga pada selanjutnya tidak lagi keterpaksaan dan karena iming-iming hadiah, tapi betul-betul karena terbiasa dan melatih diri untuk melakukan keikhlasan. Ya, tapi saya kira harus diiringi dengan itu. Dan Pak Wali yang melakukannya pun harus melakukannya dengan tulus dan ikhlas. Ya. Saya punya keberatan terhadap itu. Yang pertama saya kira sebagai Muslim, kita kan yang kita takuti itu adalah syirik. Syirik, menyekutukan Tuhan. Apapun, sekecil apapun terbetik di hati, itu sangat-sangat tidak boleh. Nah, itu dan memang besar, Tuhan sudah bilang bahwa kadang-kadang kita tidak tahu itu. Tapi dengan menghadirkan Innova dan menghadirkan umrah, itu menghadirkan orang untuk syirik. Dan itu sangat berbahaya. Kemudian yang kedua itu adalah birokrasi. Seorang pastor pernah bilang sama saya, kamu Muslim itu beruntung. Di dalam sistem keagamaan kamu tidak ada sistem hierarkis yang clerical. Jadi berarti tidak ada birokrasi yang berbelit-belit. Dengan memasukkan absen, dengan memasukkan fotokopi kartu penduduk, dengan satpol datang di situ, itu birokratisasi. Dan itu tidak boleh. Karena kalau kita beribadah kan kita seolah-olah melihat Tuhan. Kalau kita tidak melihat, dia melihat kita. Saya kira itu persoalan. Jadi saya kira itu sangat berbahaya. Bentar, silakan dijawab dulu. Ya. Bentar. Yang ketiga, kita punya saya belum pertimbangan. selesai. Baru yang kedua. Yang ketiga, sebenarnya fungsi daripada negara itu mensupport. Yang harus melakukan memotivasi dan mengembangkan masjid sebagai pusat dari kegiatan umat Islam adalah para ulama. Para ulama itulah yang harus bertugas. Tetapi di sini penguasa saya kira memiliki peran yang erat. Kalau kita lihat sejarah Islam ya, misalnya dulu pada masa dinasti Imam Malik misalnya, para penguasa pada saat itu merangsang dan mendorong para ulama untuk berkreativitas, berkarya melalui berbagai produk. Itu mereka didorong. Karya mereka itu lalu kemudian ditimbang. Berapa, lalu kemudian dihargai dengan dinar, dirham, dan seterusnya. Sebagai bentuk motivasi. Sudah ada. Mas Muflis, kalau sekedar karya, saya tidak keberatan. Ini sholat loh. Perlombaan. Ini sholat masalahnya. Kalau kira, karya, orang berkarya, menulis, menerbitkan buku, dihargai oleh pemerintah, nggak ada persoalan di situ. Saya kira saya mau tanyakan kepada niatnya. Niatnya adalah untuk memotivasi. Enggak, saya mau nanya. Ini ya. Ente kan ahli sejarah. Yang saya mau tanya itu syarat peserta apa Pak? Dibatasi nggak? Enggak dibatasi Pak. Kalau begitu pemenangnya adalah merbot masjid dong. Takmir dia tiap hari ada di situ. Ya kan? Dijawabin nanti Be. Kami akan kembali sesaat lagi tetap bersama kembali lagi ntar. Baik, kita lanjutkan. Silakan. Pak Holil, tanggapan Anda dari tadi belum bicara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Saya berdiri sini berbicara bukan atas nama lembaga MUI, tapi ini atas nama pribadi yang kebetulan saya adalah ketua MUI pusat, bukan ketua MUI Bengkulu ya, pusat ya. Jadi menurut pendapat saya bahwa masalah memberikan hadiah kepada orang yang sholat itu masalah lama sebenarnya, bukan baru. Karena ada satu masjid yang manajemennya terbaik di Indonesia, sampai dipuji oleh ISO dan sebagainya, di Jogokrayan, Jogja, itu sudah lama sekali memberikan hadiah umroh bagi orang yang selalu sholat jamaah subuh. Tertib dan sholat subuh. Oleh karena itu saya berpendapat bahwa selama
pemberian hadiah ini sementara, saya pikir sangat bagus. Ya. Atau pemberian hadiah ini sifatnya merupakan satu pendidikan, ya, pendidikan kepada orang-orang yang sudah dewasa, orang-orang yang ilmunya banyak, mungkin profesor, doktor, fakultas syariah, atau dari pesantren, tapi dia masih TK dalam urusan sholat jamaah. Ya, saya kira banyak itu, profesor, doktor, kiai, ulama, ilmunya tinggi, tapi sholat jamaahnya TK. Oke. Saya mau ke Pak Wali lagi. Ya. Kita masih ingat bagaimana BLT itu ramai dibicarakan. Ya. Ini tujuannya bagus, subsidi kemudian dialihkan dan difokuskan pada yang berhak dan lain sebagainya. Dan kemudian orang menganggap bahwa ini bagian dari kampanye. Bapak kan lepas dari keinginan untuk beribadah, kita tetap menyorot Bapak sebagai pejabat publik dan politisi gitu. Bapak Pol adalah politisi dan karir politik itu akan jalan terus. Mungkin nggak sih seorang wali kota nih hari ini melakukan ini semata-mata untuk kepentingan pencitraannya, untuk kepentingan karir politik di masa yang akan datang. Terima kasih, dan ini menjadi sebuah fenomena menarik. Ketika seseorang berbuat baik, maka kita sekonyong-konyong menghakimi dengan prasangka-prasangka. Satu. Yang kedua, saya akan komentar mengenai BLT. Ketika BLT di Kota Bengkulu yang saya pimpin, heboh karena masing-masing masyarakat saling tuding-menuding. Itu kaya kenapa dapat, ini miskin kenapa nggak dapat. Ketika itu sikap apa yang kita ambil, saya kumpulkan semua ya potensi-potensi di pemerintahan, saya sampaikan. Kita tidak usah komentar soal BLT baik tidak, itu sudah program pemerintah, kita dukung. Persoalan sekarang ada masyarakat yang harusnya dapat tidak dapat, ini tanggung jawab kita. Saya buat program namanya BLA, bantuan langsung Allah SWT. Kembali ke masalah sholat berjamaah yang dapat hadiah itu. Bagaimana kemudian jawabannya? Jawaban bahwa itu bukan kepentingan Bapak. Saya akan ke sana. Karena itu pakai APBD kan, Pak? Saya akan ke sana. Ya, sekarang ini kalaulah itu memang kepentingan politik saya dominan, tentu saya nggak akan pakai rapat. Saya tidak akan musyawarah dengan Kemenak, saya tidak akan musyawarah dengan NU, saya tidak akan musyawarah dengan Muhammadiyah dan sebagainya. Justru bukan saya yang menjadi pimpinan untuk Bengkulu Koreligius, karena saya menyadari saya tidak pernah dididik pesantren, saya tidak pernah dididik madrasah, saya cuma risau sebagai kepala daerah melihat bagaimana masyarakat saya, karena pertanggungjawaban seorang pemimpin itu bukan hanya pertanggungjawaban jalan mulus, bukan hanya pertanggungjawaban lapangan pekerjaan, tapi pertanggungjawaban akhirat nanti. Ada 3 pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban langsung kepada rakyat, dan itu sudah saya lakukan setiap tahun karena itu dasarnya moral. Pertanggungjawaban secara konstitusi yang di hadapan DPR, dan terberat itu adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Silakan Pak Ridwan. Pak Wali, begini Pak. Bapak kan sekarang lomba salat, itu yang saya baca di surat kabar, ya kan? Sebelumnya MTQ juga pada zamannya tahun 72 juga dikritik. Kenapa ini ibadah kok diperlombakan? Bukan lain dengan beri hadiah. Umpama saya orang kaya, nggak saya umumin, yang puasanya hebat, ntar lu gue kasih hadiah. Nggak begitu kalau mau kasih hadiah, ya kan? Bapak harus berpikir, bagaimana kalau Bapak mempunyai ide perlombaan jihad? Maksudnya? Jihad dilombakan, siapa yang paling hebat jihadnya? Iya, jihad fisik lah, bagaimana? Jadi kita jangan main-main dengan lomba-melomba ini, ya kan? Nanti Bapak di samping akhirat kan kita di dunia, ya kan? Nanti apa sih implikasinya menurut Anda yang paling buruk dari upaya yang dilakukan oleh melombakan gini nggak baik? Itu kan dari segi etik, ya kan? Dari segi etika itu nggak baik, karena agama adalah etik, ya kan? Di samping juga soal hukum, ada soal etik, jadi itu nggak baik, Pak. Jadi jangan Bapak lakukan lagi, ya kan, hal itu. Nanti kalau Bapak secara pribadi ingin sedekah, melihat siapa anak yatim yang sekolahnya paling baik. Ini program pemerintah. Ya? Ini program pemerintah bukan? Lah iya, pemerintah, beliau kan wali kota. Ya, pakai dananya, kan ada dana operasional. Gede Pak dana operasional itu. Pakai dana operasional aja, jangan ganggu APBD. APBD bisa digunakan untuk madrasah dan sebagainya yang lebih struktural. Daripada lomba-melomba begini, Pak, nanti Bapak cilaka. Saya kasih tahu Pak. Dijawab Pak, silakan. Ya, saya pikir ini salah paham, bukan lomba. Jadi tidak ada perlombaan sholat. Di koran ini hanya motivasi, ya motivasi kita. Karena gini Pak, perlu saya sampaikan.
Program mendadak umroh itu sudah kita lakukan tahun yang lalu. Sudah saya sampaikan pola yang kita buat adalah bagaimana mencari masukan-masukan dari masyarakat. Saya contohkan satu Ibu Megawati tadi yang gari masjid. Ya, Tetapi ada persoalan karena di situ cenderung subjektif, banyak orang juga berpandangan keliru. Ya. Nah, kemudian polanya kita rubah agar lebih transparan. Caranya bagaimana? Begini, Pak. Caranya agar masyarakat Ini saya kita mengingatkan juga, Bapak, ya. ya kan? Ya, Terlalu terima kasih, banyak Pak. pejabat ditangkap gara-gara korupsi. Nggak Jangan masalah, Pak. Jangan. Ya. Dengar dulu, saya bicara ini, Pak. Ini Jakarta, Pak. Ya, Jangan ya. salah. Iya. Ya kan? Ini Jakarta. Jangan sampai Bapak sekarang pejabat banyak ditangkap korupsi. Nanti Bapak yang panglaris, pejabat yang ditangkap lantaran politik. Itu Saya kira ini persoalan lain, Pak. Oh, Ya. bukan lain, Ini Pak. bukan persoalan Karena nanti kalau korupsi, Bapak nggak bisa cegah, tapi ini Bapak persoalan kepedulian. Tunggu dulu, ente duduk, saya belum selesai. Ya, Ente kita- kan ahli sejarah. Karena- Ini masalah ini bukan masalah sejarah. Ente diam dulu dong. Kita break dulu, kami akan kembali sesaat lagi. Kami akan kembali sesaat Iya, lagi, tetaplah ya, bersama kami. Udah aneh. Iya. Nanti kita sabar-sabaran dulu, nanti Oh iya, enggak, saya belum selesai. Memberi tausiah kepada Bapak Wali Iya, Kota. nanti kita break dulu, nanti kita Oh, lanjutkan. Tetaplah bersama kami. AGMF GS Astra. Redakan batu. Silakan dilanjutkan, Bung Muklis. Ya, terima kasih dan saya mohon maaf kepada Bang Ridwan yang tadi memotong ya. Saya kira persoalan kita lokalisir pada persoalan tentang hadiah yang diberikan oleh Pak Wali untuk mereka yang konsisten atau istiqomah melakukan sholat itu tadi. Yang perlu kita cermati di sini adalah bahwa tadi ada kesepakatan bahwa kalau niatnya itu adalah memotivasi, saya kira kita sepakat bahwa ini satu hal yang perlu kita dukung. Berarti ini juga sepakat, Dan persoalan ini saya kira Pak Wali Yang mana ada hal sepakat, yang mana? apa yang Motivasi, menjadi hadiah kritikan motivasi. para masyarakat termasuk para tokoh hendaknya juga diperhatikan. Jangan sampai apa yang menjadi kekhawatiran mereka itu terjadi. Oleh karena itu apa yang disampaikan Pak Wali bahwa di situ ada pencerahan, pemberian wawasan dari para tokoh agama kepada masyarakat agar mereka kemudian nanti beragama secara tulus, saya kira perlu dilanjutkan dan harus diiringi dengan itu. Ya, saya Jadi akan- kekhawatiran saya akan itu setuju. bisa dicegah dengan upaya-upaya yang saya kira Pak Wali dengan jajarannya sudah memikirkan itu semua dan lanjutkan ini karena itu ditetapkan melalui musyawarah berbagai pihak yang ada di Enggak, wilayah saya itu. Pak Tamrin, Tentu silakan. mereka lebih Ya. tahu tentang kondisi wilayah itu daripada kita yang di Tidak, Jakarta. begini Pak. Pak Wali ini adalah pejabat publik negara. Dia adalah umara, bukan ulama. Jadi dia sebenarnya hanya bisa mensupport. Kemudian uang yang dipakai di situ, kalau itu APBD atau apun APBN, itu adalah uang pajak yang dibayar oleh muslim dan non-muslim. Nah sekarang ada uang yang berasal dari mereka yang membayar pajak dari yang non-muslim juga, tapi dipakai untuk kepentingan muslim. Oke. Itu kan tidak adil sebagai pejabat negara. Baik. Tidak adil. Nah karena itu saya pikir Pak Wali jangan masuk gelanggang orang lain. Gelanggang Bapak adalah umara yang mensupport, memfasilitasi. Biar yang masuk ke dalam gelanggang keagamaan adalah para ulama. Nah kalau MUI yang melakukan ini saya support. Tapi tanpa hadiah benda-benda itu ya. Tapi dengan program yang seperti Hamka bikin di Al-Azhar. Itu program Hamka itu yang harus diteruskan. Baik. Jadi Bapak harus membedakan antara ranah negara dan ranah masyarakat. Masyarakat itu adalah ranah agama. Di situ. Oke. Seorang wali kota masuk ke dalam gelanggang masyarakat ulama, keagamaan, salah. Apalagi menggunakan dana Saya kira dari sebagai pajak. Gak boleh pajak Kewajiban itu. pemerintah itu adalah menciptakan kehidupan keagamaan yang kondusif di wilayah. Dengan uang pajak siapa? Yang dibayar oleh semua Dan saya rakyat kira itu Indonesia. wajar karena Saya mayoritas bentar, yang ada bentar, di saya wilayah tanya dulu. Bengkulu, Yang non saya kira juga akan muslim. dapat nggak? Ya, saya pikir persoalan agama semua harus diperlakukan secara adil. Ya. Adil itu tidak harus merata. Saya barusan ke Bali. Saya ke Bali karena mayoritas di sana Buddha dan Hindu. Saya lihat bagaimana APBD mereka juga mayoritas untuk pura dan sebagainya. Kita tidak usah protes. Karena memang proporsional. Oke. Dan ketika saya di Wali Kota Bengkulu, Kristen pun ada bagian. Untuk rumah-rumah ibadah mereka kita bantu juga. Ya. Tapi jadi lucu kalau di Kristen juga saya hajikan atau saya umrohkan. Nah oleh karena itu, Baik. oleh Enggak. karena itu saya Iya, kurang Pak. sepakat kalau kepala daerah ditarik dari sisi agama. Bukan Kalau begitu menggerakkan- mendingan saya berhenti jadi kepala Bukan, daerah. Iya, enggak. bukan Tidak menggunakan boleh. orang Kristen, tetapi Pak menyokong. Wali, sebentar Pak. menyokong peribatan Beliau mau mereka. berhenti nih, Artinya ini gini, penting. artinya- Ini. Sebentar, Pak sebentar, Tamrin, tunggu dulu, ini beliau mau berhenti. Bapak jangan Pak, nanti kayak Sebentar. Ibu Risma.
Jadi gini, saya ingin komentar, ketika kepala daerah ditarik dari agama, saya pikir itu tidak boleh. Karena kepala daerah itu, ketika dia mencalon harus jelas identitas agamanya. Ya. Ketika dia menjadi kepala daerah, lalu agama Islamnya ditinggalkan dulu, Kristennya ditinggalkan, Bukan ditinggalkan, dulu, tidak mengurusi ranah itu menurut otomatis. Prof. Tamrin. Uang pajak yang dibayar oleh Muslim dan non-Muslim harus dipakai untuk seluruh rakyat Indonesia. Betul. Dan kalau Bapak melakukan sesuatu untuk memotivasi Muslim supaya gembira beribadah dan rajin beribadah, hal yang sama juga harus Bapak lakukan. Iya, kita lakukan, bukan dengan umrah dan haji, bukan jelas. Tapi segalanya dengan kan saya katakan kita proporsional, Pak. Proporsional kita lakukan. Jangan sampai nanti kita mendikotomi antara agama satu dengan agama yang lain. Ini berbahaya. Baik, silakan. Berbahaya. Saya ingin tadi menyambung pernyataan Pak Wali Kota bahwa sebagai Wali Kota tidak hanya bertanggung jawab pada rakyat dan DPRD, tetapi juga harus bertanggung jawab kepada Allah. Betul. Tapi yakinlah bahwa Allah nanti tidak akan pernah menanyakan kepada Bapak apakah memberi hadiah kepada orang yang sholat jamaah di Masjid At-Taqwa atau tidak. Yang dia akan tanya, Pak, sebagai Wali Kota tidak akan. Wahai Wali Kota Helmi Hasan, bagaimana keadaan masjid-masjid sepi, apa yang kamu lakukan? Bagaimana Wali Kota, ketika Bapak ada seorang siswi jual diri, apa yang kau lakukan? Bagaimana ketika korupsi menjalela, apa yang kau lakukan? Tentu bukan pertanyaannya adalah jalan mulus. Itu sudah saya ingin ngomong dulu, jangan dipotong dulu. Sebagai Wali Kota, tanggung jawab yang paling penting dari Wali Kota adalah mendorong bagaimana masyarakat itu sejahtera, Bapak tidak korupsi. Saya khawatirnya begini, jangan-jangan pola seperti ini itu menjadi opium, menjadi candu. Jadi ini menjadikan masyarakat fly, menjadikan masyarakat terbuai dan tidak lagi mampu melakukan kritik terhadap pemerintah. Tidak kritis lagi. Nah, ini yang saya katakan sebagai opium. Menurut saya begini, sebagai seorang wali kota, saya tadi sebelum ke sini saya coba iseng-iseng membuka website Kota Bengkulu. Saya coba ngecek apakah Kota Bengkulu ini sudah memenuhi kewajiban undang-undang atau belum. Saya cek dan saya coba lihat apakah dia memenuhi misalnya ketentuan undang-undang tentang keterbukaan informasi publik atau enggak. Saya lihat belum memenuhi ketentuan itu. Jadi kalau misalnya wali kota dia mendorong keterbukaan informasi, melakukan transparansi anggaran, itu lebih mulia daripada jauh lebih mulia memberikan hadiah. Saya akan jawab itu, Pak. Perkenankan saya jawab. Perkenankan, saya sudah katakan di awal, pertanggungjawaban saya 3. Pertama, setiap tahun saya mempertanggungjawabkan di depan rakyat yang memilih saya, baik yang kontra maupun yang tidak. Baik yang mendukung saya maupun tidak, dan itu sudah saya lakukan di tahun pertama saya memimpin. Dan seluruh media saya undang di depan Pemda Kota itu. Dan yang kedua itu adalah pertanggungjawaban di konstitusi itu. Ya, jadi yang Bapak sampaikan keterbukaan informasi sangat terbuka. Persoalan IT dan sebagainya itu persoalan teknis. Tetapi Bapak bisa lihat di dokumentasi itu setiap tahun, saya baru 1 tahun memimpin, di tahun pertama saya undang seluruhnya. Tidak mengenal apa agamanya, tidak mengenal apa sukunya, tidak mengenal partai politiknya, semuanya saya undang dan mereka bebas bertanya apapun. Bahkan ada yang mencaci maki karena salah paham soal angka kemiskinan misalnya. Pak Wali Kota, apa yang Anda lakukan dengan kemiskinan? Saya mengatakan saya buat program Samisake 1 miliar per kelurahan, 67 miliar kita anggarkan untuk mengentaskan kemiskinan 74.000 orang. Kita break dulu, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Dari kecil, saya ingin seperti Papa. Pak Ridwan, silakan. Ada tambahan? Ada. Lebih baik kalau sudah di APBD-kan, ya kan, ini tahun yang terakhir. Supaya Bapak terima masukan-masukan yang berharga dari, ya kan. Ini nggak baik, Pak. Tadi saya khawatirkan kalau ada camat Bapak mau bikin perlombaan jihad fisik bagaimana? Kan Bapak juga susah ngelawan, ya kan? Kemudiannya kalau Bapak bilang tadi Bapak ngayomi semua agama, Konghucu mengatakan kita ini lomba apa nih Konghucu? Nah, itu Bapak juga susah. Itu ada dari Bapak, Pak ya. Iya. Pak Holil, silakan ditanggapi. Ya, kalau usulannya Pak Ridwan seperti itu, kalau Bang Ridwan memberikan tausiah, saya kira saya lebih berhak untuk memberikan tausiah. Silakan. Jadi begini. Dia ada jenggotnya. Sholat jamaah 5 waktu buat laki-laki termasuk Bang Ridwan, itu hukumnya fardu ain sebetulnya. Nabi Muhammad pernah pada suatu hari sebelum dia menjadi imam, sebelum dikomatkan, beliau berdiri dan mengatakan, kalau boleh salah satu dari kalian menjadi imam, ketika kalian sholat jamaah, aku keliling kampung. Apabila aku temukan satu rumah ada laki-laki yang tidak sholat jamaah,
Aku perintahkan kalian kumpulkan kayu bakar dan bakar rumah itu. Nah, Bapak Wali Kota ini, ya, dia bertanggung jawab itu untuk mendapatkan ridho Allah dan keberkahan untuk bangsanya dan umatnya sebengkulu. Artinya kalau sekota Bengkulu, sekota Bengkulu, kalau sejahtera, ekonominya sejahtera, segala sesuatunya, tetapi masjid kosong, dia tidak akan mendapatkan ridho Allah, tidak akan mendapat barokah Allah. Dan kebahagiaan serta keuntungan yang paling bernilai bagi seorang hamba yang ketika hidup di dunia ini adalah keberkahan. Makanya salam kita itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Barokah Allah, bukan barokah yang lain. Dan sedikit lagi bahwa kita ini berdasarkan Pancasila. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Beliau ini ingin mengukuhkan bahwa pemerintah Wali Kota Bengkulu selalu menjalankan atas dasar ketuhanan yang Maha Esa. Meramaikan masjid itu ada hubungannya sangat erat dengan ketuhanan yang Maha Esa untuk menjadi Pancasilais yang sejati. Tidak mungkin seorang Pancasilais sejati kalau dia tidak sholat, kalau dia itu Muslim. Baik. Padahal sholat itu ada tiang agama. Cara lain nggak ada Pak, mensiarkan masjid, apa nggak ada cara lain selain perlombaan? Misalnya menghadirkan ahli tausiah kita Bapak Khalil Ridwan kan bisa, ya kan? Di samping yang lain-lainnya. Jadi ya, apa nggak ada cara lain? Apa Bapak harus Bang Ridwan, ini bukan perlombaan sholat, Bang Ridwan. Ya. Ini perlombaan sholat jamaah, Saya jawab mengikuti mungkin, Pak, ya. Jadi secara jamaah. Pak Ridwan yang soal ini senior saya sebenarnya. Cuma udah lama nggak ketemu, saling nggak kenal jadinya. Ya. Alhamdulillah bertemu sekarang. Ya. Jadi itu bukan perlombaan sholat pertama. Yang kedua, apa yang Bang Ridwan sampaikan tadi pun kita lakukan. Ulama-ulama, ustadz-ustadz semua kita adakan untuk pengajian, TPQ dan sebagainya. Baik. Dan kemudian perlu Sekarang saya pertanyaan jelaskan. saya begini, sorry saya potong, waktu kita sudah habis. Ya. Pak Ridwan mengusulkan agar tahun ini adalah tahun terakhir. Anda tetap akan melanjutkan karena Anda masih sisa 4 tahun lagi ya? Iya. Akan dilanjutkan terus sampai 4 tahun? Iya, makanya ini kan pola ya. Kita akan lihat nanti ini kan motivasi untuk orang makmur masjid. Ya. Ketika memang semuanya sudah sadar pentingnya sholat berjamaah itu tidak 2 rakaat sholat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia isinya. Ya kan? Bagaimana juga sholat berjamaah itu juga lebih baik daripada Innova, lebih baik daripada umroh dan sebagainya. Dan ini nanti kesadaran itu muncul ketika orang sudah jadi datang itu bukan hanya sholat, tapi ada pemahaman-pemahaman agama yang disampaikan para ulama akan kita. dievaluasi, intinya begitu. Iya. Terima kasih Bapak-Bapak. Kami menghadirkan pro kontra dengan harapan Anda yang menyaksikan sedari tadi mendapatkan apa yang menjadi poinnya dan Anda bisa menentukan pro atau kontrakah Anda. Kami hanya mengabarkan, Andalah yang memutuskan. Sampai di sini debat, kita akan jumpa lagi minggu depan. Kan Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam setelah ini. Sampai jumpa. Selamat malam, Anda menyaksikan debat. Malam hari ini kita berbicara tentang terobosan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bengkulu, atau lebih tepatnya Wali Kota Bengkulu yang memberikan atau membuat sebuah kebijakan, memberikan hadiah khusus bagi mereka umat muslim di kota tersebut yang melaksanakan ibadah sholat zuhur. Ini merupakan hal yang baru rasanya kita dengar. Banyak orang yang setuju mengamini itu, memberikan suasana segar bagi semangat religiusitas di wilayah tersebut. Tapi banyak yang mengatakan bahwa seperti yang Anda dengar tadi, banyak juga yang mengatakan bahwa ini akhirnya melencengkan niat tulus beribadah untuk semata-mata kepada Yang Maha Kuasa untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya duniawi. Mari kita bertanya terlebih dahulu kepada Pak Wali Kota. Pak Wali, pertanyaan saya, itu inisiatif itu datang dari mana dan kapan itu muncul ide itu? Ya, ini muncul bukannya tiba-tiba, tetapi ini muncul karena sebuah proses perjalanan yang cukup panjang. Sebelum menjadi wali kota, saya berjalan kaki 9 jam selama 3 bulan. Berkeliling dari satu rumah ke rumah lain, dari RT ke RT, dan dari satu masjid ke masjid. Saya menyaksikan langsung, melihat langsung, dan merasakan langsung bagaimana situasi kondisi masyarakat ketika itu. Misalnya bagaimana setiap masjid yang saya lalui, itu sepi. Dan kemudian saya bertemu dengan banyak masyarakat ketika itu masuk ke dalam jurang kemiskinan, dan baru saya tahu data MP3I-nya 74.000 masyarakat miskin. Saya juga melihat bagaimana infrastruktur ketika itu banyaklah rusak daripada yang bagus. Drainase yang sudah puluhan tahun tidak dicuci siring, ketika hujan 1-2 hari di mana-mana banjir. Nah, ketika itu saya juga melihat bagaimana struktur APBD yang tidak berpihak kepada rakyat. Nah, oleh karena itu beberapa 3 bulan saya berjalan itu, saya membuat sebuah visi APBD untuk rakyat.
Bagaimana APBD itu betul-betul bisa mencerminkan apa yang diinginkan rakyat Kota Bengkulu. Nah kemudian untuk mewujudkan itu maka saya menyusun 8 langkah taktis. Yang pertama bagaimana mewujudkan Kota Bengkulu menjadi kota yang bersih, indah dan sebagainya. Nah berkaitan mengenai Bengkulu co-religious ini adalah poin ke-6. Di mana tekad kami bagaimana Kota Bengkulu ini menjadi Kota Bengkulu yang religius. Kenapa? Karena pandangan kami kegelapan itu hanya bisa hilang dengan cahaya. Kegelapan tidak bisa hilang dengan perdebatan. Kegelapan tidak bisa hilang dengan caci maki, dengan diskusi. Bahkan profesor doktor kegelapan kita undang pun tidak akan bisa hilang kegelapan. Kegelapan hanya bisa hilang dengan cahaya. Dan cahaya itu kalau sholat berjamaah? Iya. Salah satunya? Betul, salah satunya. Apakah kemudian ada jaminan kalau misalnya sholatnya kemudian sholat zuhur ya, terutama di hari Rabu? Pertanyaan saya, kenapa hari Rabu? Ya, hari Rabu ini hasil musyawarah. Oke. Saya melakukan musyawarah sebelum ambil kebijakan dengan yang membidangi agama, Pak Kemenak Kota Bengkulu. Saya bermusyawarah dengan Majelis Ulama Kota Bengkulu. Saya bermusyawarah dengan NU Kota Bengkulu. Saya bermusyawarah dengan Muhammadiyah Kota Bengkulu. Saya bermusyawarah dengan Kapolres dan semua elemen masyarakat yang ada di sana saya bermusyawarah. Dari hari Rabu hari jadi Rabu diputuskan. Dan zuhur. Dan hadiahnya itu mobil. Kenapa tidak ya selain umroh ya? Umroh itu hadiah utama. Umroh itu adalah program pemerintah Kota Bengkulu yang dulu juga pernah saya lakukan. Ya, dulu pernah kita lakukan, tetapi dulu berdasarkan usulan-usulan masyarakat saja. Misalnya ada seorang Ibu Megawati, seorang gari masjid. Dia seorang janda yang tidak punya keluarga di Kota Bengkulu. Ketika itu masyarakat mengusulkan kepada kami agar Ibu Megawati ini diberangkatkan umroh. Kalaulah mengandalkan gaji gari masjid, tidak akan mungkin dia berangkat. Nah ini pun tidak langsung kita percaya, saya turunkan juga Kesra untuk meneliti apakah betul memverifikasi. Dan kemudian ada juga orang yang berjasa di bidang kebersihan, pengumpul sampah misalkan dia juga kita berangkatkan. Kalau itu kan penilaiannya jelas ya, ada penilaian yang sistematis begitu. Kalau ini kan undian juga jatuhnya. Tidak pakai undian. Nggak pakai undian. Jadi kita tidak pakai undian. Jadi kalau saya 52 kali sholat, iya berangkat haji. Segera langsung. Oh tunggu waiting list dong. Kan nggak bisa. Itu haji atau umroh? Umroh 40 kali berturut-turut. Jadi 40 kali berturut-turut sholat zuhur berjamaah di Masjid Akbar At-Taqwa Anggut ya. Setiap hari Rabu tidak ketinggalan takbiratullah sekalipun, maka dia berhak mendapatkan program mendadak umroh. 52 kali berturut-turut. Tanpa undian itu ya? Tanpa undian. Oke, tepuk tangan dulu deh. Baik. Bagaimana tanggapannya? Saya melihat aspek sosiologisnya dulu. Ini bukannya sesuatu yang baik nih, Prof? Aspek kemasyarakatannya bagus lah begitu, atau tidak? Bagaimana tanggapannya? Saya kira kalau dilihat dari niat Pak Wali Kota, saya kira niatnya bagus. Dan semangatnya di situ adalah meramaikan masjid. Nah, cuma caranya yang saya tidak setuju. Apalagi dengan hadiah seperti itu, karena kita di dalam beribadah itu kan sebenarnya kita hanya bilang lillahi ta'ala, tidak ada yang lain. Tidak ada mengharapkan apa-apa. Saya ingat waktu saya SMP, saya baca riwayat Rabiatul Adawiyah, Sufi yang terkenal itu doanya secara puitis. Dia mengatakan, Tuhan Allah, kalau saya menyembahmu karena menginginkan surgamu, maka masukkan saya ke dalam neraka. Itu doa, benar. Jadi keikhlasan, kehusuan dari hati yang terdalam, itu kemudian hilang dan menjadi terlecehkan oleh hadiah ini. Nah, saya minta supaya Pak Wali Kota lihatnya bagus, cuma caranya saja. Caranya itu adalah mengikuti cara yang pernah ditempuh oleh Hamka di dalam membuat Masjid Al-Azhar itu penuh dengan kegiatan. Sehingga orang datang ke masjid karena di situ ada taman kanak-kanak, di situ ada pengajian, di situ tidak ada hadiah. Tidak ada hadiah. Di situ ada kelas remaja, kemudian sekarang malah Al-Azhar itu bikin universitas malah. Itu sebenarnya yang semangat dari Islam, masjid adalah pusat kegiatan kita. Itu sebenarnya. Inisiatif mengeluarkan hadiah itu pasti sudah terpikirkan sebelumnya jika seandainya tidak diiming-imingnya hadiah. Ya. Sudah dipikirkan sebelumnya. Ya perlu saya jelaskan bahwasanya proses itu bukan tiba-tiba langsung ada hadiah. Proses itu sudah saya lakukan. Saya keliling-keliling setiap pertemuan ya. Mengajak ada kita asmara subuh kita buat setiap Jumat, kita keliling dari satu masjid ke masjid. Di sana juga saya mengajak menghimbau. Sudah 1 tahun kepemimpinan saya melakukan itu. Dan kemudian saya melihat fenomena masyarakat sekarang ya agak kurang yakin dengan tawaran-tawaran akhirat itu.
Saya teringat dengan ayahanda saya ketika saya kecil. Ketika itu saya tidak suka puasa. Tapi ayahanda saya tercinta mengatakan, nak, kamu puasa. Nggak kuat ya, nanti pingsan. Dia mengatakan, oh tidak pingsan. Sudahlah kamu puasa setengah hari saja. Kalau nggak bisa 1 hari, nanti ayah berikan baju baru. Oh, beli baju baru. Ya kan? Akhirnya puasa setengah hari. Dan kemudian tahun depannya, saya disampaikan lagi, nak, puasanya full dong, jangan setengah hari, 1 hari saja. Oh, nggak mau ya nanti sakit. Nggak sakit, justru makin sehat. Nggak mau. Nah, kalau nanti puasanya full, ayah belikan sepeda baru. Nah, kemudian inspirasi dari situ ya? Ya, semangat itu ada. Dan kemudian ketika sekarang ayahanda saya meninggal dunia, ibu juga meninggal dunia, saya tidak berpikir lagi sepeda. Puasanya alhamdulillah terus berjalan. Bagaimana? Nah, ini motivasi, sebenarnya hanya sekedar motivasi. Untuk memotivasi. Bagaimana itu? Bunyinya awalnya untuk memotivasi sebenarnya. Dari sisi hukum tentu tidak ada yang dilanggar. Dari sisi fikih tidak ada yang dilanggar. Selesai dong perdebatan kita malam hari ini. Tidak ada yang dilanggar, artinya sholat itu dari sisi fikih. Sholat itu dari sisi fikih yang penting takbiratul ihram diakhiri dengan salam sah. Rukunnya penuh ya. Nah, persoalan ini menurut saya tidak bisa dilihat dari sisi hukum, karena dari sisi hukum pemerintahan tidak ada yang dilanggar oleh wali kota. Tidak bisa dilihat dari sisi fikih karena tidak ada aspek fikih yang dilanggar. Tapi ini adalah persoalan akhlak dan tasawuf. Gitu. Persoalan akhlak dalam beragama. Dan persoalan akhlak dalam beragama itu menjadi bagian integral dari Islam. Islam bukan semata-mata soal fikih, ya, bukan semata orang sholat itu bukan semata-mata dia takbiratul ihram datang tepat waktu dan sah, tetapi ada aspek yang paling dalam, yaitu persoalan keikhlasan tadi itu. Dan ikhlas itu adalah persoalan akhlak. Jadi kalau misalnya sholat gitu. berharap hadiah tidak ikhlas ya? Menurut saya itu merusak. Jadi ada aspek yang harus diwaspadai adalah proses pendangkalan agama. Ini yang menurut saya mungkin niatnya baik ya, memberikan motivasi orang untuk sholat. Tetapi dari sisi masyarakat, hal yang harus diwaspadai adalah jangan-jangan upaya seperti ini itu justru mendorong orang dalam beragama itu cenderung ke kanak-kanakan. Jadi dia mau melakukan sesuatu seperti yang dikatakan oleh Pak Wali Kota tadi, kalau dia diiming-imingi dengan sesuatu. Saya tidak yakin kalau misalnya nanti selesai program ini di Masjid At-Taqwa itu tetap akan ramai. Tetap akan ramai gitu. Itu artinya ada sesuatu yang paling substansi dalam beragama yang harus diwaspadai, ada kemungkinan riya dalam beribadah, dan itu bisa merusak ibadah. Baik. Bagaimana? Ya, perlu saya jelaskan soal akhlak. Saya pikir tidak ada pelanggaran akhlak di sana. Karena semuanya boleh nanti Bapak pergi ke Bengkulu bagaimana sholat di Masjid Al-Bar At-Taqwa. Di pintu gerbang ada polisi, TNI, Satpol PP, semuanya menunggu di sana. Bahkan siapa kita tanya, Bapak sudah wudhu belum? Belum. Kalau belum wudhu, ayo kita diantar di tempat wudhu. Ibu sudah wudhu belum? Belum. Silahkan. Jadi tidak ada persoalan. Bahkan dari susunan sendal pun kita susun dengan rapi sehingga orang menjadi nyaman. Kemudian yang harus diingat bukan hanya datang sholat. Sebelum sholat ada taklim, ada ceramah agama yang disampaikan oleh hafiz-hafiz Quran. Disampaikan oleh para ulama agar mainstream berpikirnya itu kembali kepada keikhlasan tadi. Tapi pertanyaan saya begini, kalau misalnya saya 40 kali ya untuk umroh ya, 52 kali kalau haji. Kalau misalnya saya sudah mendapatkan hadiah itu, saya melakukan ibadah yang rutin saya lakukan di hari Rabu, apakah saya akan mendapatkan hadiah lain? Ya, sekarang ini saya ingin sampaikan 40 kali itu luar biasa, bukan waktu yang sebentar. 40 kali itu berarti sekitar 10 bulan. 10 bulan dia akan duduk untuk mendengarkan ceramah secara khusyuk. Yang disampaikan oleh orang-orang yang paham agama. Iyalah, setelah itu nanti kalau misalnya saya ikut lagi, saya bisa berangkat lagi. Ada kemungkinan untuk itu? Oh, tidak boleh. Oh, nggak boleh. Jadi kan ini kan motivasi. Nggak boleh berulang. Jadi motivasi ketika. Jadi ada kemungkinan kalau misalnya udah dapat hadiah ya sudah saya sholat di rumah lagi begitu kan? Enggak, justru semangat dia ya sama seperti sekarang. Kalau sudah terbiasa begitu ya. Baik, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di debat. Baik, kita kembali. Saya mau dudukkan lagi. Sholat 40 kali ya? 40 kali terus menerus zuhur setiap hari Rabu akan mendapatkan hadiah umroh. 52 kali haji. Kemudian yang mobil? Mobil ini ceritanya, saya satu ketika mendengar taklim yang disampaikan seorang hafiz Quran, Ustadz Amin namanya. Dia menyampaikan ada 3 perkara. Perkara pertama, ketika ubud dunia, kita cinta dunia, maka agama ditarik dari diri kita. Kebesaran agama. Yang kedua, ketika kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar,
maka keberkahan wahyu terhalang. Bahkan ada ustadz yang lain mengatakan diharamkan keberkahan wahyu. Yang ketiga, ketika kita sesama muslim saling caci memaki, maka jatuhlah pandangan kita dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya bermusyawarah dengan istri saya tercinta. Saya mengatakan, sayang, saya manggil dia sayang. Sayang, saya bilang kan, ini sudah lama kita berjuang memakmurkan masjid, mengajak orang sholat, tapi ternyata faktanya masih banyak orang yang belum sholat. Nah mungkin kita kurang korban. Bagaimana kalau kita korbankan salah satu mobil kita? Mobil saya ada 2. Ya, yang menurut kamu mana yang kita korbankan? Dia mengatakan Innova saja, Kak. Karena Innova kan punya nilai sejarah. Innova itu yang kakak gunakan untuk berjuang. Itu berapa kali? Dulu. Sholat berapa kali untuk dapat? Dapat apa? Mobil itu. Di atas 52 kali. Nanti satu yang terbaik yang mendapatkan itu mobil itu. Iya. Ya, okay. Dan saya yakin betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hidayah itu tugas wali kota itu adalah mengajak umat, mengajak masyarakat untuk taat kepada agama. Kemudian tugas pemimpin agama. Saya potong sampai di situ ya, Pak Holil, nanti saya ke Anda. Bagaimana tanggapannya? Ya, sekali lagi motivasi kemudian mendorong orang untuk beribadah, memakmurkan masjid itu bukan hal yang buruk. Tentu saja sudah saya katakan. Tapi apa sih yang kita khawatirkan? Seperti yang tadi saya katakan, ini adalah kalau tidak hati-hati, tidak diwaspadai, ini adalah proses pendangkalan dalam beribadah. Itu. Ini menurut saya sesuatu yang harus diwaspadai betul oleh Pak Wali Kota. Jangan sampai kemudian orang yang sudah biasa sholat di rumah atau jamaah di masjid di sekitarnya, ini kan masjidnya bukan sembarang masjid. Ya. Ini masjid di pusat kota di Bengkulu, di At-Taqwa, bukan masjid yang ada di Pagar Dewa misalnya, atau masjid yang ada di sekitar yang lain, tapi yang masjid di At-Taqwa. Jadi kalau orang ini ke depan akan di kecamatan. Ikhlas, ini ke depan akan di kecamatan katanya. Saya nggak tahu apakah itu program itu nanti menggunakan dana APBD atau tetap menggunakan mobilnya Pak Wali yang akan dijual, saya nggak tahu. Tapi menurut saya proses pendangkalan dalam beribadah ini menurut saya sesuatu yang sangat penting ya. Prinsip dalam beribadah itu bukan hanya orang sholat harus sekedar memenuhi syarat dan rukunnya sholat, tetapi aspek keikhlasan, kemudian saya sampaikan begini, tidak riya itu hal yang juga harus dijaga gitu. Silakan. Pertama saya ingin memberikan apresiasi kepada Bapak Wali Kota yang telah bertekad untuk menjadikan Bengkulu sebagai kota religius. Yang tentunya sudah sekian banyak program kegiatan yang dicanangkan, salah satunya adalah ini. Tadi ada kekhawatiran dari sahabat saya Mas Rumadi bahwa ini akan berakibat pada pendangkalan akidah, budaya ria atau pamer yang bertentangan dengan akhlak atau tasawuf Islam. Saya kira begini, persoalan ini kita harus lihat dari tadi kita sepakat bahwa memotivasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan keagamanya itu satu hal yang kita sepakati, satu hal yang sangat positif. Hanya persoalannya pada caranya. Tadi Pak Tamrin mengatakan bahwa persoalan cara. Saya kira Pak Wali ini sudah punya banyak cara. Hanya salah satunya ini. Budaya ria ini persoalan ria atau keikhlasan itu persoalan hati ya. Bagi kita, saya kira dalam menghukumi segala sesuatu dalam persoalan agama itu, persoalan hati itu urusan Tuhan ya. Kita mulai dari aspek zahirnya saja. Kalau kita beribadah dengan mengharapkan hadiah dunia gitu yang ada di depan mata, itu unsur lillahi ta'alanya akan hilang nggak? Satu hal yang prinsip bahwa ibadah dalam agama apapun, termasuk dalam agama Islam, itu menuntut adanya ketulusan dan keikhlasan. Ini kita sepakat. Hanya saja persoalannya adalah yang disampaikan oleh Pak Wali atau yang dilakukan itu adalah untuk memotivasi. Segera sebagai langkah awal satu hal yang bagus ya. Hanya kemudian Pak Wali harus menyertainya dengan program yang bisa meningkatkan wawasan keagamaan orang sehingga pada selanjutnya tidak lagi keterpaksaan dan karena iming-iming hadiah, tapi betul-betul karena terbiasa dan melatih diri untuk melakukan keikhlasan. Ya, tapi saya kira harus diiringi dengan itu. Dan Pak Wali yang melakukannya pun harus melakukannya dengan tulus dan ikhlas. Ya. Saya punya keberatan terhadap itu. Yang pertama saya kira sebagai Muslim, kita kan yang kita takuti itu adalah syirik. Syirik, menyekutukan Tuhan. Apapun, sekecil apapun terbetik di hati, itu sangat-sangat tidak boleh. Nah, itu dan memang besar, Tuhan sudah bilang bahwa kadang-kadang kita tidak tahu itu. Tapi dengan menghadirkan Innova dan menghadirkan umrah, itu menghadirkan orang untuk syirik. Dan itu sangat berbahaya. Kemudian yang kedua itu adalah birokrasi. Seorang pastor pernah bilang sama saya, kamu Muslim itu beruntung.
di dalam sistem keagamaan kamu tidak ada sistem hierarkis yang clerical. Jadi berarti tidak ada birokrasi yang berbelit-belit. Dengan memasukkan absen, dengan memasukkan fotokopi kartu penduduk, dengan satpol datang di situ, itu birokratisasi. Dan itu tidak boleh. Karena kalau kita beribadah kan kita seolah-olah melihat Tuhan. Kalau kita tidak melihat, dia melihat kita. Jadi itu persoalan. Jadi saya kira itu sangat berbahaya. Bentar, silakan dijawab dulu. Ya. Bentar, bentar. Yang ketiga, kita punya pertimbangan. Saya belum selesai. Baru yang kedua. Yang ketiga, sebenarnya fungsi daripada negara itu mensupport. Yang harus melakukan, memotivasi dan mengembangkan masjid sebagai pusat dari kegiatan umat Islam adalah para ulama. Para ulama itulah yang harus bertugas. Tetapi di sini penguasa saya kira memiliki peran yang erat. Kalau kita lihat sejarah Islam ya, misalnya dulu pada masa dinasti Imam Malik misalnya, para penguasa pada saat itu merangsang dan mendorong para ulama untuk berkreativitas, berkarya melalui berbagai produk. Itu mereka didorong. Karya mereka itu lalu kemudian ditimbang. Berapa lalu kemudian dihargai dengan dinar, dirham dan seterusnya sebagai bentuk motivasi. Sudah ada. Mas Muflis, kalau sekedar karya saya tidak keberatan. Ini sholat loh. Perlombaan. Ini sholat masalahnya. Kalau karya, orang berkarya, menulis, menerbitkan buku dihargai oleh pemerintah, nggak ada persoalan di situ. Saya kira saya mau tanyakan kepada niatnya. Niatnya adalah untuk memotivasi. Enggak, saya mau nanya. Ini ya. Ente kan ahli sejarah. Yang saya mau tanya itu syarat peserta apa Pak? Dibatasi nggak? Enggak dibatasi Pak. Kalau begitu pemenangnya adalah merbot masjid dong, takmir dia tiap hari ada di situ. Ya kan? Dijawabin nanti Be. Kami akan kembali sesaat lagi tetap bersama kembali lagi ntar. Baik, kita lanjutkan. Silakan. Pak Holil, tanggapan Anda dari tadi belum bicara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Saya berdiri sini berbicara bukan atas nama lembaga MUI, tapi ini atas nama pribadi yang kebetulan saya adalah ketua MUI pusat, bukan ketua MUI Bengkulu ya, pusat ya. Jadi menurut pendapat saya bahwa masalah memberikan hadiah kepada orang yang sholat itu masalah lama sebenarnya, bukan baru. Karena ada satu masjid yang manajemennya terbaik di Indonesia, sampai dipuji oleh ISO dan sebagainya, di Jogokrayan, Jogja, itu sudah lama sekali memberikan hadiah umroh bagi orang yang selalu sholat jamaah subuh. Tertib dan sholat subuh. Oleh karena itu saya berpendapat bahwa selama pemberian hadiah ini sementara, saya pikir sangat bagus. Atau pemberian hadiah ini sifatnya merupakan satu pendidikan, pendidikan kepada orang-orang yang sudah dewasa, orang-orang yang ilmunya banyak, mungkin profesor, doktor, fakultas syariah atau dari pesantren, tapi dia masih TK dalam urusan sholat jamaah. Ya saya kira banyak itu, profesor, doktor, kiai, ulama, ilmunya tinggi, tapi sholat jamaahnya TK. Saya mau ke Pak Wali lagi. Kita masih ingat bagaimana BLT itu ramai dibicarakan. Ini tujuannya bagus, subsidi kemudian dialihkan dan difokuskan pada yang berhak dan lain sebagainya. Dan kemudian orang menganggap bahwa ini bagian dari kampanye. Bapak kan lepas dari keinginan untuk beribadah, kita tetap menyorot Bapak sebagai pejabat publik dan politisi gitu. Bapak Pol adalah politisi dan karir politik itu akan jalan terus. Mungkin nggak sih seorang wali kota nih hari ini melakukan ini semata-mata untuk kepentingan pencitraannya, untuk kepentingan karir politik di masa yang akan datang. Terima kasih, dan ini menjadi sebuah fenomena menarik. Ketika seseorang berbuat baik, maka kita sekonyong-konyong menghakimi dengan prasangka-prasangka. Satu. Yang kedua, saya akan komentar mengenai BLT. Ketika BLT di Kota Bengkulu yang saya pimpin, heboh karena masing-masing masyarakat saling tuding-menuding. Itu kaya kenapa dapat, ini miskin kenapa nggak dapat. Ketika itu sikap apa yang kita ambil, saya kumpulkan semua ya potensi-potensi di pemerintahan, saya sampaikan. Kita tidak usah komentar soal BLT baik tidak, itu sudah program pemerintah, kita dukung. Persoalan sekarang ada masyarakat yang harusnya dapat tidak dapat, ini tanggung jawab kita. Saya buat program namanya BLA, bantuan langsung Allah SWT. Kembali ke masalah sholat berjamaah yang dapat hadiah itu.
Bagaimana kemudian jawaban Bapak bahwa itu bukan kepentingan Bapak? Saya akan ke sana. Karena itu pakai APBD kan Pak? Saya akan ke sana. Ya, sekarang ini kalaulah itu memang kepentingan politik saya dominan, tentu saya nggak akan pakai rapat. Saya tidak akan musyawarah dengan Kemenak, saya tidak akan musyawarah dengan NU, saya tidak akan musyawarah dengan Muhammadiyah dan sebagainya. Justru bukan saya yang menjadi pimpinan untuk Bengkulu Koreligius, karena saya menyadari saya tidak pernah dididik pesantren, saya tidak pernah dididik madrasah, saya cuma risau sebagai kepala daerah melihat bagaimana masyarakat saya. Karena pertanggungjawaban seorang pemimpin itu bukan hanya pertanggungjawaban jalan mulus, bukan hanya pertanggungjawaban lapangan pekerjaan, tapi pertanggungjawaban akhirat nanti. Ada 3 pertanggungjawaban langsung kepada rakyat, dan itu sudah saya lakukan setiap tahun karena itu dasarnya moral. Pertanggungjawaban secara konstitusi yang di hadapan DPR, dan terberat itu adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Pak Ridwan. Pak Wali, begini Pak. Bapak kan sekarang lomba salat, itu yang saya baca di surat kabar. Ya kan, sebelumnya MTQ juga pada zamannya tahun 72 juga dikritik. Kenapa ini ibadah kok diperlombakan? Bukan lain dengan beri hadiah. Umpama saya orang kaya, nggak saya umumin. Yang puasanya hebat, ntar lu gue kasih hadiah. Nggak begitu kalau mau kasih hadiah, ya kan? Bapak harus berpikir, bagaimana kalau Bapak mempunyai ide perlombaan jihad? Maksudnya? Jihad dilombakan. Siapa yang paling hebat jihadnya? Iya, jihad fisik lah. Bagaimana? Jadi kita jangan main-main dengan lomba-melomba ini. Ya kan, nanti Bapak di samping akhirat kan kita di dunia. Ya kan, nanti apa sih implikasinya menurut Anda yang paling buruk dari upaya yang dilakukan oleh melombakan gini nggak baik. Itu kan dari segi etik, ya kan, dari segi etika itu nggak baik. Karena agama adalah etik, ya kan. Di samping juga soal hukum, adalah soal etik. Jadi itu nggak baik, Pak. Jadi jangan Bapak lakukan lagi, ya kan, hal itu. Nanti kalau Bapak secara pribadi ingin sedekah melihat siapa anak yatim yang sekolahnya paling baik. Ini program pemerintah. Ya? Ini program pemerintah bukan? Lah iya, pemerintah beliau kan wali kota. Ya, pakai dananya kan ada dana operasional. Gede Pak dana operasional itu. Pakai dana operasional aja, jangan ganggu APBD. APBD bisa digunakan untuk madrasah dan sebagainya yang lebih struktural. Daripada lomba-melomba begini, Pak, nanti Bapak cilaka. Saya kasih tahu Pak. Dijawab Pak, silakan. Ya, saya pikir ini salah paham, bukan lomba. Jadi tidak ada perlombaan sholat. Di koran ini hanya motivasi, ya, motivasi kita. Karena gini Pak, perlu saya sampaikan, program mendadak umroh itu sudah kita lakukan tahun yang lalu. Sudah saya sampaikan, pola yang kita buat adalah bagaimana mencari masukan-masukan dari masyarakat. Saya contohkan satu Ibu Megawati tadi yang gari masjid. Ya, tetapi ada persoalan, karena di situ cenderung subjektif, banyak orang juga berpandangan keliru. Ya. Nah kemudian polanya kita rubah agar lebih transparan. Baik. Caranya bagaimana? Ini Pak, caranya agar masyarakat ini saya kita mengingatkan juga, Bapak, ya kan. Terlalu banyak Pak, ditangkap gara-gara korupsi. Jangan masalah, Pak. Jangan. Dengar dulu saya bicara ini Pak. Ini Jakarta Pak. Jangan salah. Iya kan. Ini Jakarta. Jangan sampai Bapak sekarang pejabat banyak ditangkap korupsi. Nanti Bapak yang panglaris, pejabat yang ditangkap lantaran politik. Itu saya kira ini persoalan lain Pak ya. Bukan lain ini Pak. Ini bukan persoalan nanti korupsi. Kalau Bapak nggak bisa cegah Bapak. Ini persoalan kepedulian. Tunggu dulu, ente duduk, saya belum selesai. Ya, ente kan ahli sejarah. Ini masalah ini bukan masalah sejarah. Ente diam dulu dong. Kita break dulu, kami akan kembali sesaat lagi. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Udah aneh. Nanti kita sabar-sabaran dulu. Nanti enggak, saya belum selesai. Memberi tausiah kepada Bapak Wali Kota. Nanti kita break dulu, nanti kita lanjutkan. Tetaplah bersama kami. AGMF GS Astra. Redakan batu. Silakan dilanjutkan, Bung Muklis. Ya, terima kasih, dan saya mohon maaf kepada Bang Ridwan yang tadi memotong ya. Saya kira persoalan kita lokalisir pada persoalan tentang hadiah yang diberikan oleh Pak Wali untuk mereka yang konsisten atau istiqomah melakukan sholat itu tadi. Yang perlu kita cermati di sini adalah bahwa tadi ada kesepakatan bahwa kalau niatnya itu adalah memotivasi, saya kira kita sepakat bahwa ini satu hal yang perlu kita dukung. Ya. Juga sepakat, dan persoalan ini saya kira Pak Wali ada hal apa yang menjadi kritikan para masyarakat termasuk para tokoh hendaknya juga diperhatikan. Jangan sampai apa yang menjadi kekhawatiran mereka itu terjadi. Oleh karena itu apa yang disampaikan Pak Wali bahwa di situ ada pencerahan
pemberian wawasan dari para tokoh agama kepada masyarakat agar mereka kemudian nanti beragama secara tulus, saya kira perlu dilanjutkan dan harus diiringi dengan itu. Jadi kekhawatiran itu bisa dicegah dengan upaya-upaya yang saya kira Pak Wali dengan jajarannya sudah memikirkan itu semua, dan lanjutkan ini karena itu ditetapkan melalui musyawarah berbagai pihak yang ada di wilayah itu. Tentu mereka lebih tahu tentang kondisi wilayah itu daripada kita yang di Jakarta. Begini Pak, Pak Wali ini adalah pejabat publik negara. Dia adalah umara, bukan ulama. Jadi dia sebenarnya hanya bisa mensupport. Kemudian uang yang dipakai di situ, kalau itu APBD atau apapun APBN, itu adalah uang pajak yang dibayar oleh muslim dan non-muslim. Nah sekarang ada uang yang berasal dari mereka yang membayar pajak dari yang non-muslim juga, tapi dipakai untuk kepentingan muslim. Itu kan tidak adil sebagai pejabat negara. Tidak adil. Nah karena itu saya pikir Pak Wali jangan masuk gelanggang orang lain. Gelanggang Bapak adalah umara yang mensupport, memfasilitasi. Biar yang masuk ke dalam gelanggang keagamaan adalah para ulama. Nah kalau MUI yang melakukan ini, saya support. Tapi tanpa hadiah benda-benda itu ya. Tapi dengan program yang seperti Hamka bikin di Al-Azhar. Itu program Hamka itu yang harus diteruskan. Jadi Bapak harus membedakan antara ranah negara dan ranah masyarakat. Masyarakat itu adalah ranah agama. Di situ, seorang wali kota masuk ke dalam gelanggang masyarakat ulama keagamaan salah, apalagi menggunakan dana dari sebagai pajak, nggak boleh pajak. Kewajiban pemerintah itu adalah menciptakan kehidupan keagamaan yang kondusif di wilayah. Dengan uang pajak siapa? Yang dibayar oleh semua dan saya kira rakyat itu wajar karena mayoritas yang ada di wilayah Bengkulu, yang non saya kira juga akan muslim. dapat nggak? Ya, saya pikir persoalan agama semua harus diperlakukan secara adil. Adil itu tidak harus merata. Saya barusan ke Bali. Saya ke Bali karena mayoritas di sana Buddha dan Hindu. Saya lihat bagaimana APBD mereka juga mayoritas untuk pura dan sebagainya. Kita tidak usah protes. Karena memang proporsional. Dan ketika saya di Wali Kota Bengkulu, Kristen pun ada bagian. Untuk rumah-rumah ibadah mereka kita bantu juga. Tapi jadi lucu kalau di Kristen juga saya hajikan atau saya umrohkan. Nah oleh karena itu, saya kurang sepakat kalau kepala daerah ditarik dari sisi agama. Kalau begitu mendingan saya berhenti jadi kepala daerah. Bukan mengumrahkan orang Kristen. tetapi menyokong. Sebentar menyokong Pak, beliau mau mereka. berhenti nih, ini penting. Artinya, Pak Afrin, tunggu dulu, ini beliau mau berhenti. Bapak jangan Pak, nanti kayak Ibu Risma. Jadi gini, saya ingin komentar, ketika kepala daerah ditarik dari agama, saya pikir itu tidak boleh. Karena kepala daerah itu ketika dia mencalon harus jelas identitas agamanya. Ketika dia menjadi kepala daerah lalu agama Islamnya ditinggalkan dulu, Kristennya ditinggalkan dulu, tidak mengurusi ranah itu menurut otomatis uang pajak yang dibayar oleh muslim dan non muslim harus dipakai untuk seluruh rakyat Indonesia. Betul. Dan kalau Bapak melakukan sesuatu untuk memotivasi muslim supaya gembira beribadah dan rajin beribadah, hal yang sama juga harus Bapak lakukan. Bukan dengan umrah dan haji, bukan jelas. Tapi dengan memberi sokongan kepada proporsional kita lakukan. Jangan sampai nanti kita mendikotomi antara agama satu dengan agama yang lain. Ini berbahaya. Baik, silakan. Berbahaya. Saya ingin tadi menyambung pernyataan Pak Wali Kota bahwa sebagai wali kota tidak hanya bertanggung jawab pada rakyat dan DPRD, tetapi juga harus bertanggung jawab kepada Allah. Tapi yakinlah bahwa Allah nanti tidak akan pernah menanyakan kepada Bapak apakah memberi hadiah kepada orang yang sholat jamaah di Masjid At-Taqwa atau tidak. Yang dia akan tanya, Pak, sebagai wali kota tidak akan. Wahai wali kota Helmi Hasan, bagaimana keadaan masjid-masjid sepi? Apa yang kamu lakukan? Bagaimana ketika ada seorang siswi jual diri, apa yang kau lakukan? Bagaimana ketika korupsi menjalela, apa yang kau lakukan? Tentu bukan pertanyaannya adalah jalan mulus. Itu sudah saya ingin ngomong dulu, jangan dipotong dulu. Sebagai wali kota, tanggung jawab yang paling penting dari wali kota adalah mendorong bagaimana masyarakat itu sejahtera, Bapak tidak korupsi. Saya khawatirnya begini, jangan-jangan pola seperti ini itu menjadi opium, menjadi candu. Jadi ini menjadikan masyarakat fly, menjadikan masyarakat terbuai dan tidak lagi mampu melakukan kritik terhadap pemerintah. Tidak kritis lagi. Nah, ini yang saya katakan sebagai opium. Menurut saya begini, sebagai seorang wali kota, saya tadi sebelum ke sini saya coba iseng-iseng membuka website Kota Bengkulu. Saya coba ngecek apakah Kota Bengkulu ini sudah memenuhi kewajiban undang-undang atau belum. Saya cek
Dan saya coba lihat apakah dia memenuhi misalnya ketentuan undang-undang tentang keterbukaan informasi publik atau enggak. Saya lihat belum memenuhi ketentuan itu. Jadi kalau misalnya wali kota dia mendorong keterbukaan informasi, melakukan transparansi anggaran, itu lebih mulia daripada jauh lebih mulia memberikan hadiah. Saya akan jawab itu, Pak. Perkenankan saya jawab. Ya. Perkenankan, saya sudah katakan di awal, pertanggungjawaban saya 3. Pertama, setiap tahun saya mempertanggungjawabkan di depan rakyat yang memilih saya, baik yang kontra maupun yang tidak. Baik yang mendukung saya maupun tidak, dan itu sudah saya lakukan di tahun pertama saya memimpin. Dan seluruh media saya undang di depan Pemda Kota itu. Dan yang kedua itu adalah pertanggungjawaban di konstitusi itu. Ya, jadi yang Bapak sampaikan keterbukaan informasi sangat terbuka. Persoalan IT dan sebagainya itu persoalan teknis. Tetapi Bapak bisa lihat di dokumentasi itu setiap tahun, saya baru 1 tahun memimpin, di tahun pertama saya undang seluruhnya. Tidak mengenal apa agamanya, tidak mengenal apa sukunya, tidak mengenal partai politiknya, semuanya saya undang dan mereka bebas bertanya apapun. Baik. Bahkan ada yang mencaci maki karena salah paham soal angka kemiskinan misalnya. Pak Wali Kota, apa yang Anda lakukan dengan kemiskinan? Saya mengatakan saya buat program Samisake 1 miliar per kelurahan. 67 miliar kita anggarkan untuk mengentaskan kemiskinan 74.000 orang. Kita break dulu, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Dari kecil, saya ingin seperti Papa. Pak Ridwan, silakan. Ada tambahan? Ada. Lebih baik kalau sudah di APBD-kan, ya kan, ini tahun yang terakhir. Supaya Bapak terima masukan-masukan yang berharga dari, ya kan. Ini nggak baik, Pak. Tadi saya khawatirkan kalau ada camat Bapak mau bikin perlombaan jihad fisik bagaimana? Kan Bapak juga susah ngelawan, ya kan? Kemudiannya kalau Bapak bilang tadi Bapak ngayomi semua agama, Konghucu mengatakan kita ini lomba apa nih Konghucu? Nah, itu Bapak juga susah. Itu dari Bapak, Pak ya. Iya. Pak Holil, silakan ditanggapi. Ya, Kalau usulannya Pak Ridwan seperti itu, kalau Bang Ridwan memberikan tausiah, saya kira saya lebih berhak untuk memberikan tausiah. Silakan. Jadi begini, Dia ada jenggotnya. sholat jamaah 5 waktu buat laki-laki termasuk Bang Ridwan, itu hukumnya fardu ain sebetulnya. Nabi Muhammad pernah pada suatu hari sebelum dia menjadi imam, sebelum dikomatkan, beliau berdiri dan mengatakan, kalau boleh salah satu dari kalian menjadi imam, ketika kalian sholat jamaah, aku keliling kampung. Apabila aku temukan satu rumah ada laki-laki yang tidak sholat jamaah, aku perintahkan kalian kumpulkan kayu bakar dan bakar rumah itu. Nah, Bapak Wali Kota ini, ya, dia bertanggung jawab itu untuk mendapatkan ridho Allah dan keberkahan untuk bangsanya dan umatnya sebengkulu. Artinya kalau sekota Bengkulu, sekota Bengkulu, kalau sejahtera, ekonominya sejahtera, segala sesuatunya, tetapi masjid kosong, dia tidak akan mendapatkan ridho Allah, tidak akan mendapat barokah Allah. Dan kebahagiaan serta keuntungan yang paling bernilai bagi seorang hamba yang hidup di dunia ini adalah keberkahan. Makanya salam kita itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Barokah Allah, bukan barokah yang lain. Dan sedikit lagi bahwa kita ini berdasarkan Pancasila. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Beliau ini ingin mengukuhkan bahwa pemerintah Wali Kota Bengkulu selalu menjalankan atas dasar ketuhanan yang Maha Esa. Meramaikan masjid itu ada hubungannya sangat erat dengan ketuhanan yang Maha Esa untuk menjadi Pancasilais yang sejati. Tidak mungkin seorang Pancasilais sejati kalau dia tidak sholat, kalau dia itu Muslim. Baik. Padahal sholat itu ada tiang agama. Cara lain nggak ada, Pak, mensiarkan masjid, apa nggak ada cara lain selain perlombaan? Misalnya menghadirkan ahli tausiah kita, Bapak Khalil Ridwan kan bisa, ya kan? Di samping yang lain-lainnya. Jadi ya, apa nggak ada cara lain? Bapak harus Bang Ridwan, ini bukan perlombaan sholat, Bang Ridwan. Ya. Ini perlombaan sholat jamaah. Saya jawab begini, Pak, ya. Jadi Pak Ridwan yang soal ini senior saya sebenarnya. Semua udah lama nggak ketemu, saling nggak kenal jadinya. Ya. Alhamdulillah bertemu sekarang. Ya. Jadi itu bukan perlombaan sholat pertama. Yang kedua, apa yang Bang Ridwan sampaikan tadi pun kita lakukan. Ulama-ulama, ustadz-ustadz semua kita adakan untuk pengajian, TPQ dan sebagainya. Baik. Dan kemudian perlu sekarang pertanyaan saya begini, sorry saya potong, waktu kita sudah habis. Ya. Pak Ridwan mengusulkan agar tahun ini adalah tahun terakhir. Anda tetap akan melanjutkan karena Anda masih sisa 4 tahun lagi ya? Ya. Akan dilanjutkan terus sampai 4 tahun? Iya, makanya ini kan pola ya. Kita akan lihat nanti ini kan motivasi untuk orang makmur masjid.
Ketika memang semuanya sudah sadar pentingnya sholat berjamaah itu tidak 2 rakaat sholat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia isinya. Ya kan? Bagaimana juga sholat berjamaah itu juga lebih baik daripada Innova, lebih baik daripada umroh dan sebagainya. Dan ini nanti kesadaran itu muncul ketika orang sudah jadi datang itu bukan hanya sholat, tapi ada pemahaman-pemahaman agama yang disampaikan para ulama akan kita. dievaluasi, intinya begitu. Iya. Terima kasih Bapak-Bapak. Kami menghadirkan pro kontra dengan harapan Anda yang menyaksikan sedari tadi mendapatkan apa yang menjadi poinnya dan Anda bisa menentukan pro atau kontrakah Anda. Kami hanya mengabarkan, Andalah yang memutuskan. Sampai di sini debat, kita akan jumpa lagi minggu depan. Kan Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam setelah ini. Sampai jumpa.